Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bab 4, yaitu zikir dan doa. Di pertemuan musim lalu kita sudah membahas tentang sholat berjamaah, baik jamaah makmum, imam, dan jamaah masbuk lainnya. Jadi di video kali ini, di pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang zikir dan doa. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kita nafas, memberi kita penglihatan, memberi kita indera penciuman, indera perasa, indera pendengar. Jadi zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca kalimat thayyibah seperti tahlil, tasbih, tahmid, takbir, dan lainnya. Sedangkan doa adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa hajat-hajat apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hajat keselamatan, hajat untuk kedua orang tua, itu adalah sangat yang harus diwajibkan bagi setiap anak yang memiliki orang tua. Harus selalu mendoakan orang tua, baik yang masih ada maupun yang telah gugur atau telah wafat meninggalkan kita. Jadi kita lanjut ke pembahasan manfaat zikir dan doa. Manfaat zikir: orang yang banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan tenang dan memberikan Allah ketentraman di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 13 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua, zikir dan doa menjadikan seseorang lebih sabar, tidak pernah putus asa, dan lebih bersemangat dalam berusaha. Jadi di balik manfaat zikir mengandung berbagai macam khasiat, mengandung berbagai macam manfaat dalam kehidupan kita. Apabila anak-anak atau orang tua atau sahabat-sahabat kalian sedang jenuh dalam urusannya, dalam pekerjaannya, alangkah baiknya kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai anak mengingatkan dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala urusan, baik urusan sebesar gunung, bukit, atau pohon sebesar itu, masalahnya insya Allah akan teratasi dengan kita hadirkan Allah di hati kita. Yang ketiga, orang yang selalu berzikir dan berdoa merasa bahwa harapan-harapan yang tersimpan di dalam jiwanya akan terwujud. Yang keempat, orang yang banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhindar dari sifat sombong. Nah, ini yang harus ditekankan bagi siswa, anak-anak Bapak sekalian, agar selalu senantiasa berzikir dan berdoa, mengingat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sifat-sifat tercela seperti sifat sombong tadi tidak memasuki di dalam hati kita. Karena hati manusia adalah hati yang benar-benar sangat rapuh. Untuk menjaga hati tetap kokoh seperti besi yang ditanamkan di dalam semen yang tidak bisa digerak-gerakkan,
itu hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah seperti asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima, zikir dan doa sebagai sarana penyembuh penyakit, terutama penyakit sosial dan jiwa. Penyakit sosial seperti kenakalan, kenakalan mengonsumsi miras, minuman keras, dan narkoba. Auzubillahi min zalik. Bahkan mereka yang telah kecanduan dengan obat-obatan terlarang tersebut dapat disembuhkan dengan zikir dan doa. Demikian juga dengan penyakit jiwa seperti stres atau gangguan jiwa atau gangguan mental atau depresi, banyakkan pikiran, bisa disembuhkan dengan zikir dan doa. Nah, jadi manfaat zikir dan doa sangat luar biasa. Banyaknya manfaatnya yang perlu kita pahami, perlu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mempererat hati kita agar senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam berzikir kita diwajibkan, diharuskan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Adapun adab membaca doa, setelah kita berzikir di dalam sholat berjamaah, kita melakukan yang namanya doa. Sebelum kita memulai doa, kita awali dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dengan salawat Nabi. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, hamdan yu'afi ni'mayuka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita berdoa memohon keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi. Kita memohon doa keselamatan agar jiwa, raga, baik diri kita maupun keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita yang kita kenal, semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Yang ketiga, kita meminta mohon diberi ilmu yang bermanfaat. Bacaan doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Jadi selalu senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang luas seperti luasnya lautan. Dengan membaca doa tersebut, insyaallah ilmu yang kita pelajari pada hari ini, baik ilmu yang telah Bapak ajarkan sebelumnya, semoga bermanfaat dan bisa dipergunakan di kemudian hari. Yang keempat, doa memohon ampunan kepada kedua orang tua. Nah, ini yang sangat perlu untuk anak-anakku sekalian dalam membaca doa setelah zikir tadi. Allahumma rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Doa memohon kepada orang tua ini sangat dianjurkan. Menurut para ulama ini adalah wajib, karena kedua orang tua kita adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Baik kita dari kecil sampai sekarang, kita tidak bisa lepas dari yang namanya perhatian dari orang tua. Perhatian orang tua itu sangat luas dan tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak ada nilainya. Jadi sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sudah seharusnya kita saling mendoakan orang tua kita agar diberi umur panjang, agar diberi keselamatan, agar diberi kesehatan. Sebagai penghargaan kita kepada orang tua yang telah mendidik kita dari kecil sampai sekarang dengan cara berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Kelima, doa memohon ampunan atas dosa dan kesalahan.
Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Keenam, doa mohon diberi kekuatan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kelima, ketujuh maksud saya. Bapak, doa memohon kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa pamungkas mengakhiri dengan baca sholawat dan hamdalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi segitu video dari pembelajaran Bapak. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Jangan lupa absennya diisi. Tugas-tugas yang minggu lalu, tugas sujud sahwi, segala tugas studi kasus, sama tugas ulangan harian segera dikumpul untuk dapat mendapatkan nilai, dan semoga nilainya bagus-bagus semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab anak-anak.